Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Tariaji dengan nomor induk mahasiswa 211-223-0005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul pengendalian korosi dengan metode proteksi katodik dan inhibitor. Namun sebelum kita membahas tentang pengendalian korosi, baik itu dengan metode proteksi katodik dan inhibitor, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu korosi. Secara umum, korosi adalah proses kerusakan atau penyikisan material, terutama logam, akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kelembapan, suhu, oksigen, garam, dan zat kimia lainnya. Korosi dapat mengakibatkan hilangnya material, penurunan kekuatan, dan kegagalan fungsi suatu struktur atau komponen. Pada umumnya, terjadi karena kecenderungan logam untuk kembali ke bentuk asalnya sebagai biji mineral di alam. Dalam proses metalurgi, biji logam yang biasanya berbentuk oksida, sulfida, atau karbonat direduksi menjadi logam murni. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan korosi itu? Pengendalian korosi secara definisi adalah serangkaian tindakan dan teknik yang dilakukan untuk mencegah atau memperlambat proses korosi pada material, terutama logam. Maka muncullah pertanyaan, kenapa tidak dihentikan saja? Karena korosi itu tidak bisa kita hentikan. Korosi adalah suatu proses alami yang terjadi pada hampir seluruh material, termasuk logam. Dan itu tidak bisa dihentikan. Maka dari itu, tindakan yang paling baik dilakukan terhadap korosi ini adalah mengendalikan laju korosi tersebut atau memperlambat proses korosi tersebut. Ya, dengan tujuan untuk memperpanjang umur pakai komponen atau struktur, kemudian mengurangi biaya pemeliharaan dan memastikan keselamatan operasional tentunya. Contoh dari pengendalian korosi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah proteksi katodik dan yang kedua adalah inhibitor. Proteksi katodik. Apa itu proteksi katodik? Proteksi katodik adalah metode pencegahan korosi yang bertujuan untuk melindungi logam dari kerusakan akibat reaksi elektrokimia dengan cara menjadikannya sebagai katoda dalam proses korosi. Metode ini sering digunakan pada struktur dan komponen logam yang terpapar lingkungan korosif seperti pipa bawah tanah, tangki penyimpanan, dan bagian-bagian kapal. Di sini ada menjadikannya sebagai katoda dalam proses korosi. Jadi dalam proses korosi itu terdapat dua hal, yaitu material yang teroksidasi, ya, yang mana biasanya kita sebut sebagai anoda, dan material yang terreduksi, yaitu yang kita biasa sebut sebagai katoda. Jadi dalam proses korosi terdapat dua hal tersebut. Sehingga pada proses proteksi katodik ini, material atau komponen atau struktur yang ingin kita lindungi itu diubah menjadi katoda, sehingga masa atau umur pakainya bisa lebih panjang. Lalu bagaimana prinsipnya? Prinsipnya, sebelum masuk ke prinsip, korosi pada logam itu terjadi ketika logam teroksidasi, yang berarti logam kehilangan elektron dan membentuk ion positif. Dalam lingkungan elektrolit seperti air, reaksi ini bisa menghasilkan korosi yang signifikan. Maka dari itu, prinsip kerja proteksi katodik didasarkan pada konsep elektrokimia yang mengubah potensi elektroda logam yang dilindungi, sehingga logam tersebut berfungsi sebagai katoda dalam reaksi korosi. Pada gambar sebelah sini, ini ada ilustrasi yang mana di sini ada seng, kemudian ada tembaga Cu, kemudian ini lingkungannya sama, kemudian di sini ada
aliran yang menghubungkan sehingga material ini memiliki boda potensial ya. Sehingga yang seng ini menjadi anoda dan yang tembaga CU menjadi katoda. Tentunya jika hal ini terjadi, maka anoda, bagian yang mengalami perubahan anoda akan mengalami korosi lebih cepat daripada bagian yang menjadi katoda. Nah, konsep itulah yang digunakan sebagai prinsip kerja dari proteksi katodik. Secara umum, mengurangi laju korosi dengan menggunakan metode proteksi katodik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menjadikan logam sebagai katoda dengan arus paksa, yaitu impress current, atau dengan menghubungkan logam dengan anoda korban, atau yang lebih dikenal dengan sacrificial anode. Lalu apa itu metode impress current? Metode impress current adalah metode proteksi dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar. Pada sebelah kanan ini ada ilustrasi yang menunjukkan bagaimana metode impress current bekerja. Biasanya dari arus AC yang dilengkapi dengan penyarah arus atau rectifier, sehingga arus menjadi DC, di mana kutub negatif dari rectifier ini dihubungkan ke struktur, dan kutub positif dari rectifier ini dihubungkan ke anoda yang ditanam di dalam tanah. Kemudian elektron akan mengalir dari rectifier menuju anoda, dan kemudian dari anoda melalui elektrolit di permukaan struktur, kemudian mengalir ke sepanjang struktur yang ingin dilindungi. Dan kemudian karena adanya konduktor elektrik, maka aliran tersebut kembali ke rectifier. Dan karena si struktur ini menerima elektron, maka struktur dapat terproteksi. Kemudian metode sacrificial anode atau anoda korban. Metode anoda korban yang terbuat jadi metode ini menciptakan anoda yang terbuat dari material yang lebih reaktif, misalnya zinc, magnesium, atau aluminium. Anoda ini akan terkorosi lebih dulu karena adanya beda potensial elektrokimia antara anoda korban dengan komponen yang dilindungi, sehingga dapat melindungi komponen dari korosi. Metode ini lebih sederhana dan tidak memerlukan sumber daya eksternal, tetapi memiliki batasan dalam hal efektivitas. Lalu apa saja perbedaan antara sacrificial anode dan impress current? Impress current dapat memproteksi struktur yang lebih luas, sedangkan sacrificial anode itu lingkup proteksinya terbatas, sehingga mungkin jika menggunakan sacrificial anode untuk struktur yang panjang seperti pipa akan membutuhkan anoda-anoda korban yang lebih banyak. Kemudian untuk impress current itu menggunakan anoda yang non-consumable, sedangkan sacrificial anode menggunakan anoda yang consumable karena ia mengorbankan anodanya untuk terkorosi terlebih dulu daripada katodanya atau benda yang dilindungi. Sehingga ketika anoda tersebut sudah terkorosi dan tidak bisa digunakan lagi, maka anoda tersebut secara otomatis harus diganti. Namun pada impress current ia harus melibatkan penggunaan perangkat listrik. Sedangkan sacrificial anode tidak menggunakan instalasi perangkat listrik. Jadi pada sacrificial anode atau anoda korban itu kita hanya memasang dan bisa ditinggal tanpa harus melakukan pemantauan. Yang selanjutnya adalah metode inhibitor. Inhibitor adalah zat yang ditambahkan ke lingkungan korosif untuk memperlambat atau menghentikan proses korosi pada logam. Contohnya dalam industri minyak dan gas, inhibitor organik seperti amina digunakan untuk melindungi pipa dari korosi yang disebabkan oleh air dan gas asam. Inhibitor ini bekerja dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam, mengurangi interaksi antara logam dan agen korosif. Selain itu, dalam industri otomotif, inhibitor juga ditambahkan ke dalam cairan pendingin untuk mencegah korosi pada komponen logam mesin sehingga meningkatkan
Umur dan keandalan kendaraan. Bagaimana prinsip kerja inhibitor? Prinsip kerja inhibitor korosi melibatkan beberapa mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi laju korosi pada logam. Inhibitor dapat membentuk lapisan pelindung yang menghalangi kontak langsung antara logam dan lingkungan korosif, seperti air atau ion korosif. Selain itu, inhibitor dapat berinteraksi dengan ion yang menyebabkan korosi, mengurangi konsentrasi mereka di sekitar permukaan logam. Beberapa inhibitor juga memodifikasi kinetika reaksi korosi dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk proses korosi, sehingga memperlambat reaksi tersebut. Dengan cara-cara ini, inhibitor efektif dalam meningkatkan ketahanan logam terhadap korosi dan memperpanjang umur pakai komponen. Ada beberapa jenis inhibitor, di antaranya adalah inhibitor anodik, yang mana inhibitor ini melindungi pada bagian anodik, melindungi atau memperlambat korosi pada bagian anodik. Senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat transfer ion logam ke dalam zat cair. Contoh dari inhibitor anodik ini adalah senyawa kromat dan senyawa molibdat. Selanjutnya adalah inhibitor katodik. Jika inhibitor anodik yang sebelumnya melindungi atau melindungi material dari korosi pada bagian anodik, maka inhibitor katodik ini kebalikannya, yaitu menghambat atau melindungi proses korosi pada bagian katoda. Contoh dari inhibitor katodik ini adalah hidrazin dan garam sulfat. Ada juga inhibitor campuran, yaitu senyawa yang dapat mengendalikan laju korosi dengan cara menghambat proses di anoda dan katoda secara bersamaan, yang juga berfungsi ganda, yaitu sebagai inhibitor katodik dan anodik. Contoh dari inhibitor campuran ini adalah senyawa silikat dan senyawa fosfat. Selanjutnya adalah inhibitor adsorpsi. Merupakan senyawa organik yang dapat mengisolasi permukaan logam dari lingkungan korosif dengan cara membentuk lapisan film tipis yang teradsorpsi pada permukaan logam. Contoh inhibitor adsorpsi adalah mercaptobenzothiazol. Ini barangnya, mercaptobenzothiazol. Kemudian ini adalah skemanya. Di sini dapat kita lihat ada logam yang dilapisi dengan film tipis. Namun pada suatu masa film tipis tersebut terkikis sehingga menyebabkan beda potensial, yang mana pada bagian ini menjadi katoda dan bagian yang berlubang ini yang terkikis ini menjadi anoda. Sehingga jika terjadi seperti ini maka akan terjadi korosi. Maka dari itu dilakukan inhibitor adsorpsi dengan cara elektrolit dan ditambahkan inhibitor untuk menyumbat anoda tersebut. Seperti itu. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan jenis dan bahannya, inhibitor akan terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor organik dan inhibitor anorganik. Yang mana inhibitor organik adalah inhibitor yang diperoleh dari hewan dan tumbuhan yang mengandung unsur karbon dalam senyawanya. Contoh inhibitor organik adalah daun teh. Sedangkan inhibitor anorganik adalah inhibitor yang diperoleh dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur karbon dalam senyawanya. Material inhibitor ini adalah kromat, nitrit, silikat, dan fosfat. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan inhibitor ini? Pemakaian inhibitor itu pada dasarnya secara umum bisa menggunakan 3 cara berikut ini, yaitu menggunakan metode injeksi, yang mana pada metode ini melibatkan penyuntikan bahan penghambat korosi ke dalam retakan atau celah pada struktur yang terkorosi. Metode ini biasanya digunakan pada sistem perpipaan yang mengalirkan minyak atau gas, yang mana kita tahu minyak dan gas merupakan senyawa atau zat yang korosif, sehingga untuk mengendalikannya perlu diinjeksikan inhibitor ke dalam minyak atau gas tersebut. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan metode pelapisan, yang mana pelapisan merupakan metode yang menggunakan bahan pelindung yang diterapkan sebagai lapisan tebal di atas permukaan logam.
Jenis pelapisan bisa berupa pelapisan galvanis yang menggunakan zinc atau pelapisan plastik ataupun resin. Selanjutnya itu pengecatan, yang mana pengecatan ini melibatkan aplikasi cat yang berfungsi sebagai pelindung terhadap korosi. Cat yang digunakan biasanya mengandung bahan kimia yang dapat menghambat proses korosi seperti pigmen anti karat. Kemudian ada studi kasus. Jika kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar pipa bawah laut pada industri minyak dan gas. Nah, pipa bawah laut ini secara umum atau garis besar itu bisa mengalami korosi merata dan korosi erosi. Korosi merata itu terjadi pada bagian luar dari pipa ini, dan korosi erosi itu terjadi pada bagian dalam dari pipa ini. Maka pengendaliannya itu bisa menggunakan metode pengendalian korosi seperti yang kita bahas di atas, yaitu dengan proteksi katodik dan inhibitor. Yang mana proteksi katodik ini bisa digunakan untuk melindungi bagian luar dari pipa ini dengan cara mungkin dilapisi dulu dengan inhibitor bagian dalam dan luarnya, kemudian dilakukan proteksi katodik dengan metode impress current atau anoda korban pada bagian luarnya, dan bagian dalam itu bisa menggunakan metode injeksi inhibitor dengan metode injeksi pada bagian dalam yang mengalirkan minyak atau gas. Selanjutnya, Kesimpulannya adalah pengendalian korosi pada material logam dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan metode proteksi katodik dan inhibitor. Proteksi katodik bekerja dengan mengubah logam yang dilindungi menjadi katoda sehingga terhindar dari oksidasi dan korosi. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan arus paksa, yaitu impress current, atau anoda korban, yaitu sacrificial anode. Di sisi lain, inhibitor bekerja dengan menambahkan zat kimia yang memperlambat laju korosi dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam atau dengan menghambat reaksi elektrokimia pada anoda dan katoda. Kedua metode ini penting dalam industri untuk memperpanjang umur struktur dan komponen logam, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan keselamatan operasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.